Perkenalkan, nama saya Reza Azhara Nurfadila dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 8.11. Nah, yang berbunyi sisi-sisi berhadapan pada jejer genjang adalah kongruen. Nah, yang pertama kita masuk di ketahui dulu. Nah, yang pertama kita mempunyai jejer genjang A, B, C, D. Nah, lalu yang akan dibuktikan yaitu sisi-sisi yang berhadapan pada jejer genjang adalah kongruen, yaitu sisi apa aja? Sisi AB kongruen dengan sisi CD. Nah, lalu sisi AD kongruen dengan sisi CB. Nah, itu yang akan kita buktikan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembuktiannya. Nah, pembuktiannya, yang pertama, langkah pertama, kita mempunyai bahwa garis diagonal pada jejer genjang yaitu AC adalah kongruen dengan dirinya sendiri. Nah, ini berdasarkan sifat refleksi. Nah, lalu yang kedua, kita memiliki sudut BAC ini itu kongruensi dengan sudut DCA. Jadi kita punya sudut BAC ini kongruensi dengan sudut DCA. Ini berdasarkan sifat sudut yang berseberangan. Jadi bila mana ada sudut yang letaknya berseberangan, maka kedua sudut itu adalah kongruen. Nah, lalu kita juga punya yaitu sudut DAC yang ini itu juga kongruensi dengan sudut BCA yang ini. Kita punya sudut DAC itu juga kongruensi dengan sudut BCA. Ini juga berdasarkan sifat sudut berseberangan, di mana jika ada sudut yang letaknya berseberangan, maka kedua sudut itu adalah kongruen. Nah, hasil dari ini apa? Hasil dari langkah 1, 2, dan 3 ini kita menghasilkan bahwa segitiga ABC itu kongruensi dengan segitiga ADC. Nah, dari mana? Kita punya bahwa segitiga ABC kongruensi dengan segitiga ADC. Ini berdasarkan dari definisi sudut, sisi, sudut, di mana jika ada dua segitiga yang sudut yang bersesuaian adalah kongruen, maka dua segitiga itu adalah kongruen. Nah, karena di sini kita mempunyai bahwa sudut DCA kongruensi dengan sudut BAC, lalu garis AC kongruensi dengan garis AC, dan sudut CAD yang ini juga kongruensi dengan sudut BCA. Nah, maka dari itu berdasarkan dari definisi sudut, sisi sudut, maka dua segitiga ini adalah kongruen. Nah, setelah itu kita dapatkan AB, garis AB itu kongruensi dengan garis CB. Ini berdasarkan segitiga kongruen. Karena dua segitiga tadi kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian juga kongruen. Lalu kita juga punya bahwa sisi AD itu juga akan kongruen dengan sisi BC. Ini juga berdasarkan dari definisi segitiga kongruen.
Nah, sudah terbukti bahwa sisi AB kongruensi dengan sisi CD dan sisi AD kongruensi dengan sisi BC. Terbukti. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang teorema 8.14, yaitu yang berbunyi diagonal-diagonal jajar genjang membagi dua sama panjang satu sama lain. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang maksud dari teoremanya ini. Nah, yang pertama diketahui kita mempunyai sebuah jajar genjang A, B, C, D. Lalu kita tarik garis diagonal yaitu AC dengan BD, dan perpotongan antara dua diagonal AC dan BD ini kita namakan titik E. Nah, yang akan dibuktikan yaitu garis AE kongruen dengan garis EC dan garis BE kongruen dengan garis ED. Jadi, diagonal-diagonal jajar genjang yaitu AC dan BD membagi dua sama panjang satu sama lain. Jadi, diagonal AC membagi dua sama panjang yaitu AE sama panjang dengan EC, dan diagonal BD membagi dua sama panjang yaitu BE sama panjang dengan ED. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembuktiannya. Nah, yang pertama kita mempunyai sisi atau garis AB itu kongruensi dengan garis CD. Nah, ini berdasarkan sisi jajar genjang yang berhadapan itu besarnya sama. Nah, jadi sisi AB berhadapan dengan sisi BC, maka sisi AB itu besarnya sama dengan sisi DC atau CD. Nah, lalu langkah kedua, kita punya sudut ABE itu kongruensi dengan sudut CDE. Nah, ini berdasarkan definisi sudut berseberangan. Jadi di mana jika ada dua sudut yaitu ABE, sudut ini yang berseberangan dengan sudut CDE, sudut ini, jika ada dua sudut yang berseberangan, maka kedua sudut ini besarnya sama. Lalu yang langkah ketiga, kita mempunyai sudut BAE itu kongruensi dengan sudut DCE. Ini juga berdasarkan sudut yang berseberangan. Jadi kita punya sudut BAE ini itu kongruensi dengan sudut DCE. Karena dua sudut ini berseberangan, maka dua sudut ini BAE dengan sudut DCE besarnya sama atau kongruen. Nah, lalu yang langkah keempat, kita menghasilkan bahwa segitiga AEB itu kongruensi dengan segitiga CED. Ini berdasarkan definisi sudut sisi sudut. Nah, jadi kita kan mempunyai segitiga ABE dengan segitiga CED. Nah, karena sisi yang bersesuaian yaitu BAC, BAE kongruen dengan DCE, lalu sisi yang bersesuaian ABE kongruensi dengan EDC, dan kita mempunyai sisi yang bersesuaian yaitu AB juga besarnya sama dengan CD, maka kedua segitiga ini, segitiga AEB dengan segitiga CED itu besarnya sama berdasarkan definisi sudut sisi sudut.
Lalu yang kelima, kita menghasilkan garis AE itu kongruensi dengan garis EC. Nah, ini dari mana? Ini berdasarkan dari segitiga kongruen. Karena dua segitiga ABE dengan segitiga CDE itu kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian itu juga kongruen. Jadi sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AE dengan sisi EC itu besarnya sama. Lalu yang terakhir kita juga punya sisi atau garis BE itu besarnya sama dengan ED. Ini juga dari definisi segitiga kongruen. Karena tadi dua segitiga ini, segitiga ABE dengan segitiga CED itu kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian juga kongruen, yaitu sisi A, sisi BE itu juga kongruensi dengan sisi ED. Nah, terbukti bahwa sisi AE kongruensi dengan sisi EC dan sisi BE juga kongruensi dengan sisi ED. Maka teorema 8.14 ini terbukti benar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teorema 8.8, yaitu yang berbunyi jika ada dua garis yang sejajar lalu dipotong transversal, maka sudut dalam berseberangnya adalah kongruen. Nah, jadi yang pertama diketahui ini kita punya garis K yang sejajar dengan garis N, lalu dipotong transversal oleh garis L, masing-masing di titik P untuk garis K dan di titik Q untuk N. Nah, yang akan dibuktikan yaitu sudut dalam berseberangnya. Maksudnya sudut dalam berseberangnya itu sudut yang ada di bawah garis K sebelah kiri kongruen dengan sudut yang ada di atas garis N sebelah kanan. Nah, itu yang dinamakan sudut dalam berseberangan. Itu besarnya sama. Jadi, yang akan dibuktikan adalah sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembuktiannya. Nah, ini kita menggunakan pembuktian tidak langsung, yaitu ciri-cirinya dengan pengandaian. Nah, jadi pertama, andai jika sudut 1 ini tidak kongruensi dengan sudut 2. Nah, yang langkah kedua, kita buat garis T yang merupakan transversal untuk garis K dan N yang melalui P, sehingga sudut dalam berseberangnya itu kongruen. Nah, kita buat garis yang baru yaitu garis T, di mana garis T ini juga merupakan garis transversal untuk garis K dan garis N. Maksudnya garis T ini juga memotong garis K dan garis N di titik P, yang mana dengan adanya garis yang baru ini, garis T ini, itu sudut-sudut yang berseberangan itu kongruen. Jadi di sini tadi kan sudut 1. Nah, lalu sudut yang dibentuk oleh garis T di sini, ini kita namakan dengan sudut 3. Itu kongruensi dengan sudut 2. Jadi karena kita membuat garis transversal baru yaitu garis T yang menyebabkan sudut-sudut dalam berseberangan antara garis T dengan garis N ini kongruen. Jadi sudut-sudut dalam berseberangan yaitu sudut 3 kongruensi dengan sudut 2. Sehingga sudut 3
itu kongruensi dengan sudut 2. Ini berdasarkan teorema konstruksi sudut. Ini berdasarkan definisi konstruksi sudut. Lalu yang ketiga, kita tadi kan mengandaikan bahwa sudut satu itu tidak kongruensi dengan sudut 2. Sudut satu tidak kongruen dengan sudut 2. Lalu kita punya bahwa ini sudut 3 kongruensi dengan sudut 2. Maka berdasarkan sifat transitif, sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 3. Nah, kita kan punya bahwa sudut 1 ini tidak kongruen dengan sudut 2 dan sudut 2 kongruensi dengan sudut 3, maka sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 3. Nah, karena sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 3, maka garis T dengan garis K itu bukanlah garis yang sama. Garis T dengan garis K bukan garis yang sama. Ini berdasarkan langkah yang merupakan hasil dari langkah 3. Lalu yang kelima, kita tadi kan yang diketahui bahwa garis K itu sejajar dengan garis N. Nah, lalu kita juga sudah membuktikan bahwa garis T itu juga sejajar dengan garis N. Nah, ini kan tadi berdasarkan dari teorema 8.5 dan dari langkah 2. Kita kan sudah membuktikan dari langkah 2 ini kalau garis T transversal ini sudut dalam berseberangan itu kongruen, yaitu sudut 3 dan sudut 2. Berdasarkan teorema 8.5 yang menjelaskan bahwa jika ada dua garis, yaitu garis T dan garis N yang dipotong oleh transversal L dan sudut-sudut yang berseberangan itu besarnya sama, yaitu sudut 3 kongruen dengan sudut 2, maka dua garis tadi, yaitu garis T dan garis N itu sejajar berdasarkan teorema 8.5 dan langkah 2. Lalu yang ketujuh, dihasilkan bahwa ada dua garis yang sejajar dengan garis N melalui titik P. Kan dari langkah 5 dan langkah 6 kan membuktikan bahwa ada dua garis, yaitu garis K dan garis T itu yang sejajar dengan garis N. Nah, maka itu kontradiksi dengan postulat kesejajaran, yaitu postulat kesejajaran menjelaskan bahwa melalui titik di luar suatu garis hanya ada satu garis yang dapat ditarik sejajar dengan garis itu. Nah, postulat kesejajaran menjelaskan bahwa melalui titik, yaitu titik P di luar garis, yaitu garis N, hanya ada satu garis yang dapat ditarik sejajar dengan garis itu. Nah, karena ini ada dua garis yang sejajar, yaitu garis K dan T, maka kontradiksi dengan postulat kesejajaran.
Jadi pengandaian bahwa sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 2 itu salah. Jadi yang benar adalah terbukti bahwa sudut 1 itu kongruensi dengan sudut 2. Artinya sudut dalam berseberangan pada dua garis sejajar yang dipotong transversal, maka sudut dalam berseberangan itu kongruen, terbukti. Terima kasih.